Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM duga Ferdi Sambo punya masalah kejiwaan. Kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi? Polisinya polisi itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi Kadipropam? Saya ingat Kadipropam yang dulu itu luar biasa. Kadipropam sangat memang panutan dan memang benar-benar orang bersih. Pada saat kita bilang adalah kelainan jiwa, itu bukan berarti adalah hal yang bisa meringankan Ferdi Sambo dalam persidangan nanti, tergantung dari kategorinya seperti apa. Soal dugaan Ferdi Sambo sakit jiwa, pengamat harus dipenjara dengan keamanan maksimum, justru bisa malah membuat dia semakin tinggi hukuman maksimalnya, karena kalau dibebaskan dengan cepat akan dugaannya bisa melakukan kesalahan yang sama lagi. Terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, itu yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Itu kesimpulan kami. Apalagi kalau masalah kejiwaan yang dimaksud adalah psikopati atau psikopat, gangguan kepribadian antisosial, seperti kata Komnas HAM. Ini harus dibuktikan dengan data ilmiah, adalah dengan pengecekannya, karena psikopat dan sosiopat itu adalah action yang sama seperti perilaku pembunuhan, sadistik, tetapi penyebabnya berbeda. Psikopat itu secara X-ray ya, kalau dicek bagian kepala otaknya itu akan terlihat jelas ada saraf empatinya terputus. Sedangkan kalau sosiopat itu tidak ada, bisa terdeteksi secara kasat mata, X-ray tidak bisa kelihatan. Jadi kalau psikopat itu penyebabnya memang karena bawaan lahir, sedangkan sosiopat penyebabnya adalah karena lingkungan tempat dia berada. Kan saya udah bilang dari awal ke Ketua Komnas HAM, you tidak pro justisia. Dan dia sendiri pada waktu yang lalu, kan Pak Karni sendiri dengar, rekomendasi dia tidak pernah dilaksanakan oleh Kapolri, oleh polisi, terutama yang menyangkut kekerasan dan senjata. Sekarang dia kok tiba-tiba muncul seperti itu? Dari mana jalannya? Dari mana jalannya tiba-tiba dia mengatakan soal pelecehan seksual itu, dari mana jalannya? Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa Ferdi Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdi Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propam Polri dan juga Ketua Satgasus Merah Putih. Bisa jadi psikopat, tapi ini bisa karena superpower itu. Dia bisa ngeyakinin dirinya, siapa yang bisa bongkar kejahatan saya bisa suruh-suruh ini semua. Kata Taufan saat diwawancara langsung di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2020. Adanya sifat superpower dari Ferdi Sambo ini membuatnya jumawa hingga bisa melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Masalah kejiwaannya ini membuat Ferdi Sambo ingin membunuh langsung sang korban. Bisa jadi ada kebencian kalau tidak dihabisi langsung karena dia merasa superpower, ujarnya. Dugaan Taufan ini merujuk kedudukan Ferdi Sambo yang semestinya dengan mudah bisa membunuh orang. Dengan jabatan yang dimilikinya, Ferdi tentu bisa mengutus anak buahnya membunuh Joshua tanpa mengotori tangannya. Ya, namun pada kejadian ini Sambo justru diduga ingin membunuh Joshua secara langsung. Sambo ini semestinya bisa dengan mudah menculik Joshua lalu dibawa ke Depok terus dibunuh ditabrakin truk, itu kan bisa. Ngapain dia sampai susah-susah bunuh Joshua sendiri, apalagi di rumah dinasnya sendiri lagi? Ini yang aneh menurut saya, kata Taufan. Dugaan Taufan semakin kuat ditambah dengan kesaksiannya yang melihat Ferdi Sambo cukup tenang menghadapi pembunuhan ini. Maka kita bilang extrajudicial killing. Maka kita bilang dengan kekuasaannya dia itu, dia bisa membunuh orang dengan semena-mena. Karena dia yakin tidak ada orang yang bisa bongkar itu. Nggak ada yang berani bongkar itu. Tenang loh dia, tanggal 8 kejadian, 11 sore baru diumumkan, diatur semua sama dia, ujarnya. Dengan munculnya penyakit kejiwaan ini juga berdasar pada Ferdi Sambo yang terlihat bisa menjadi garang, namun suatu waktu bisa menangis.
Waktu ngobrol sama saya itu dia nangis-nangis gitu. Tapi coba kamu lihat pada saat rekonstruksi kejadian itu dia terlihat bengis, kata Taufan. Secara psikologi menurut Taufan, Sambo itu merasa kalau melakukan pelanggaran hukum itu dia bakal nggak bisa kena. Karena dia superpower, bahkan superpower dari Kapolri. Logikanya untuk membunuh kan pasti punya cara untuk menghilangkan jejak. Dia kan harusnya bisa nyuruh orang untuk membunuh Joshua ya, tapi ini enggak. Ini orang ingin melihat langsung pembunuhan itu. Ini terbuktikan sudah berhari-hari susah sekali untuk menjerat dia, ujarnya. Taufan menduga bahwa Ferdi Sambo berani melakukan pembunuhan terhadap Joshua adalah dikarenakan adanya sifat abuse of power. Bahkan Taufan menilai Ferdi Sambo sudah satu tingkatan dari abuse of power karena dia sudah bisa memerintahkan orang-orang yang bukan anak buahnya. Ya, jadi Sambo ini lebih dari abuse of power karena dia sudah bisa memerintahkan yang bukan anak buahnya loh. Abuse of power ini dalam konteks politiknya kan semisal saya Menteri Keuangan. Saya menggunakan kapasitas Menteri Keuangan saya untuk kepentingan saya. Dengan jabatan saya bisa melakukan hal yang seenak saya, kata Taufan. Tapi kalau di Sambo saya Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan yang bisa menggunakan kekuatan di kementerian-kementerian lain. Maka kalau dari itu sudah lebih dari abuse of power itu. Karena di luar jangkauan kekuasaannya dia sudah bisa jangkauan kekuatan itu demi kekuatan dia. Sambo gitu tampaknya. Kehebatan sifat ini dijelaskan Taufan juga terlihat saat ia mampu mengutus staf ahli Kapolri, yakni Fahmi Alamsyah. Hal ini dinilai kuasa milik Ferdi Sambo sudah tidak main-main. Semua bilang abuse of power. Saya bilang bukan abuse of power saja, tapi lebih dari itu. Sampai pakai Fahmi Alamsyah. Siapa Fahmi Alamsyah? Staf ahli Kapolri. Siapa yang berani nyuruh ini? Ini lebih dari abuse of power. Dia gerakan semua dari Polda hingga stafnya Kapolri loh, ucapnya. Sifat ini terlihat dengan cepatnya ia mengutus anak buahnya untuk merusak TKP dan menghilangkan barang bukti. Ia pun menggerakkan kesatuan Polri lintas divisi, jajaran Polda hingga Polres. Disampaikan oleh Taufan bahwa saat ini ia telah mampu menggerakkan sekitar 90 anggota kepolisian untuk melakukan obstruction of justice. Ia mengerahkan puluhan polisi tersebut untuk ikut merusak TKP, membuat disinformasi, menghilangkan barang bukti, dan lain-lain. Setelah kejadian pembunuhan itu, dia hubungi semua anak buahnya, suruh beresin ini, hapus ini, dan semua orang dikerahkan. Dia sebagai Kadif Propam, dia merasa superpower hingga bisa mengendalikan semuanya itu. Itu terbuktikan ada 90 orang. 90 orang itu siapa? Anak buah Propam? Enggak, banyak juga yang di luar Propam. Dia bisa dikendalikan itu, kata Taufan. Banyaknya anggota polisi yang terjerat kasus ini disampaikan Taufan membuat penyidik menjadi susah untuk menangani ini. Terlebih jika penyidik merupakan anggota Polri sendiri. Ferdi Sambo justru menyerah setelah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri turun ke langgang. 90-an orang itu jelas sehingga membuat tidak mudah buat penyidik untuk tim sus menangkap dia kan? Itu kan yang banyak berperan justru Ahmad Doviri yang meyakinkan Sambo. Sudah Lambo, menyerahkan dirilah, ucap Taufan. Taufan menceritakan Ferdi Sambo menyerahkan diri setelah Richard mengubah BAP-nya. Sambo kemudian dijemput oleh Kepala Divisi TI Kapolri Irjen Slamet Uliandi untuk ke Mako Brimob Polri untuk menyerahkan diri. Tadinya dia nggak mau karena sulit banget tuh penyidik nangkap dia, itu dampak dari kekuatan Satgasus itu. Seperti memberikan dukungan kepada Sambo sehingga penyidik itu jadi berat sekali.